Oh my god, it's smoke. Pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Survival Island. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini bercerita tentang sepasang suami istri yang terdampar di sebuah pulau dengan seorang pria yang tak mereka kenal sebelumnya. Bagaimanakah cara mereka bertahan hidup di suatu pulau yang sangat jauh dari manusia? Oke, daripada tambah penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, jika teman-teman suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar admin makin semangat nih upload video terbaru menarik lainnya. Pada awal cerita, terlihat seorang wanita dengan wajah kelelahan terdampar di sebuah pulau. Kemudian cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana terdapat sepasang suami istri kaya bernama Jack dan Jennifer, serta dua orang teman mereka yang hendak berliburan dengan menaiki sebuah kapal pesiar. Sesampainya di sana, Jack mengenalkan istrinya dan dua temannya pada kapten kapal. Sementara itu, Jennifer dan teman wanitanya melihat seorang pria tampan yang rupanya adalah salah satu kru dari kapal tersebut. Teman wanita Jennifer terlihat tertarik nih dengan pria yang ternyata bernama Manuel itu. Begitupun dengan Jennifer yang diam-diam memperhatikannya. Dan di luar dugaan, Manuel juga balas memperhatikan Jennifer. Gayung bersambut nih. Namun tiba-tiba saja datang seorang wanita yang memarahi Manuel. Wanita itu bernama Maria yang rupanya adalah mantan pacar Manuel. Ia menampar Manuel di depan semua orang yang menimbulkan kehebohan dan menjadi tontonan banyak orang di sana. Tentu saja hal ini membuat Manuel malu hingga akhirnya ia balas menampar mantan pacarnya itu. Sampai wanita itu mengucapkan sumpah serapah akan menghancurkan hidupnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bersenang-senang di dalam kapal dengan minum-minum bersama. Manuel yang melayani mereka membuat Jack merasa tidak senang karena bersikap tidak ramah. Manuel bahkan menolak ajakan tawaran minum bersama dari Jack. Setelah semua pekerjaan selesai, Manuel beristirahat dengan membaca buku di kamarnya. Sementara di tempat lain, terlihat Maria sedang melakukan ritual vudu dengan menggunakan boneka jerami. Ia memukul-mukul boneka tersebut yang berdampak pada Manuel. Manuel seperti tertampar hingga hidungnya berdarah. Pada keesokan paginya, 4 orang kaya tersebut berjemur di atas kapal. Mereka dilayani oleh Manuel, namun Jack yang masih menyimpan rasa kesal akibat peristiwa semalam mengadukan sikap buruk Manuel pada kapten kapal, sehingga kapten kapal mendatangi dan menegur Manuel. Manuel yang memang bertemperamen buruk tidak terima atas aduan Jack. Emosinya memuncak, membuatnya marah-marah sampai ia tak sadar melempar lap kain ke atas kompor yang masih menyala. Tentu saja tak lama kemudian apinya semakin besar hingga merambat ke seluruh kapal, menyebabkannya hangus terbakar. Kapten kapal berusaha untuk memadamkan apinya dengan menggunakan alat pemadam, namun usahanya sudah sangat terlambat. Kepanikan pun terjadi, membuat mereka semua terpaksa harus turun meninggalkan kapal dengan menaiki sebuah sekoci. Tepat saat mereka terjun ke dalam laut, kapal itu pun langsung meledak. Kembali ke masa Jennifer yang sudah terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Jennifer yang sedang sedih di pinggir pantai melihat tubuh yang terapung-apung di lautan. Ia segera berlari menghampirinya, ternyata itu adalah kapten kapal. Jennifer yang tidak tahu jika kapten sudah meninggal berusaha untuk menyeretnya sekuat tenaga menuju ke pinggir pantai. Akan tetapi Jennifer tidak kuat menyeretnya seorang diri sampai datang Manuel yang membantunya. Rupanya Manuel juga terdampar di pulau itu. Hari demi hari Jennifer dan Manuel yang hanya berdua saja di pulau tak berpenghuni itu mulai akrab dan saling membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka mencari berbagai cara untuk dapat terus hidup, mulai dari menangkap ikan untuk dimakan bersama sampai membangun tempat tinggal seadanya. Pada keesokan harinya, Manuel mendapati Jennifer yang tengah bersedih karena memikirkan suaminya yang belum ditemukan dan mungkin telah tiada. Jennifer kembali teringat pada saat mereka semua meninggalkan kapal dengan menggunakan sekoci. Sayangnya terjadi badai pada malam itu yang menyebabkan sekoci mereka terbalik dan membuat semua orang terpisah. Manuel terlihat berusaha menghibur Jennifer dengan mengajaknya berenang bersama di pantai. Hanya berdua di pulau itu, akhirnya membuat Jennifer dan Manuel saling bergantung dan lama-kelamaan memiliki perasaan yang sama.
Hari terus berlalu. Manuel yang sedang berburu makanan sendirian tanpa sengaja menemukan Jack, suami Jennifer yang terdampar di atas bebatuan karang. Manuel segera menolongnya dan membawanya ke gubuk mereka. Jennifer yang melihat suaminya selamat sangatlah senang, namun berbeda dengan Manuel yang sebenarnya tidak menyukai kehadiran Jack, terutama karena ia juga menyukai Jennifer. Menjelang sore, Jack yang terbangun dari tidurnya melihat istrinya sangat dekat dan akrab dengan Manuel ketika berburu makanan. Sebagai seorang suami, tentu saja ia merasa sangat cemburu. Jack yang awalnya bersyukur karena diselamatkan oleh Manuel, akhirnya mencurigai Manuel memiliki keinginan tersembunyi untuk memiliki istrinya. Setelah mendapatkan hasil buruannya, mereka bertiga pun makan bersama. Jack yang sangat kesal dan cemburu mulai menyindir dan menjelekkan Manuel di depan Jennifer, yang pada akhirnya membuat Manuel pergi tanpa menyantap makan malam. Hal tersebut terus berlanjut ke hari-hari berikutnya, hingga membuat Manuel memisahkan diri dan membangun gubuknya sendiri. Jack bahkan mengatakan pada Manuel bahwa ia berjanji akan menghancurkan hidupnya segera setelah mereka keluar dari pulau itu. Jennifer pun merasa sangat tidak enak dan tidak nyaman karena kesetiaannya pada Jack menjadi bertentangan dengan pikirannya, yaitu mereka berdua membutuhkan bantuan Manuel untuk dapat terus bertahan hidup. Jack yang sombong tidak memperdulikan perkataan istrinya. Ia bersikeras jika ia dapat menyediakan kebutuhan untuk mereka berdua. Tapi kenyataannya itu hanya memperjelas bahwa Jack tidaklah mampu untuk itu, yang membuat hubungan Jennifer dengan Jack semakin memburuk. Untuk mencari makanan jauh lebih mudah bagi Manuel karena ia memiliki pisau dan kacamata menyelam. Berbeda dengan Jennifer dan Jack yang minim peralatan. Atas alasan itulah pada saat Manuel tidur, Jack diam-diam mengambil seluruh peralatan Manuel agar bisa berburu ikan di lautan. Manuel yang menyadarinya sangatlah marah. Ia sangat ingin menghabisi Jack pada saat pria itu sedang menyelam untuk menangkap ikan. Namun Jennifer yang mengetahuinya berusaha menahannya, yang membuat mereka berdua terjatuh di pinggir pantai. Manuel yang sudah lama menyukai Jennifer malah hampir melecehkannya. Tetapi yang terjadi selanjutnya justru mereka berdua lanjut bermesraan. Aduh. Setelahnya Manuel mengungkapkan perasaan cintanya pada Jennifer sejak mereka pertama kali bertemu. Jennifer awalnya merasa menyesal meski ia sendiri mengaku jika juga menyukai Manuel. Beberapa waktu kemudian, Jack yang kembali dari berburu membawa seekor ikan besar. Ia melihat istrinya yang murung. Merasa ada yang aneh, Jack menebak jika ada sesuatu yang terjadi di antara Jennifer dan Manuel. Jennifer yang tidak bisa berbohong dari wajahnya secara tidak sengaja mengisyaratkan kepadanya apa yang telah terjadi. Mengetahui hal itu tentu saja Jack sangatlah marah. Lalu ia menyeret istrinya itu ke gubuk Manuel. Selayaknya barang, Jack menyerahkan Jennifer pada Manuel. Jack yang kini sendirian suatu hari menyelam dan menemukan sebuah perahu kecil yang rusak di dasar lautan dangkal. Dengan segera ia menyeret perahu tersebut dengan susah payah sampai ke daratan. Manuel yang melihatnya berusaha untuk membantunya, namun Jack menolaknya karena ia berencana untuk pergi dari pulau itu seorang diri dengan menggunakan perahu temuannya. Jennifer dan Manuel yang khawatir ditinggal sendirian di pulau itu berencana untuk mencuri perahu Jack saat ia sedang lengah. Akhirnya saat Jack sedang mempersiapkan perahunya, Jack pergi sebentar untuk mencari makanan. Manuel yang melihatnya segera membangunkan Jennifer yang sedang tidur untuk segera melaksanakan rencana mereka mencuri perahu Jack dan balas pergi meninggalkannya sendirian. Pada saat Manuel dan Jennifer sedang mendorong perahu itu, Jack yang melihatnya dari kejauhan berlari untuk menghentikan mereka membawa pergi perahunya. Tetapi Jennifer dan Manuel justru mempercepat langkah mereka agar segera naik ke perahu dan berlayar. Hingga tibalah mereka di tengah lautan. Perasaan lega Jennifer dan Manuel ternyata hanya sebentar saja. Karena sesaat berhasil berlayar, mereka baru menyadari jika terdapat sebuah lubang di dalamnya. Ternyata Jack sengaja melubanginya agar mereka berdua tenggelam di tengah lautan. Perahu yang terlihat semakin tenggelam terisi air laut itu membuat Jennifer dan Manuel berenang kembali ke pulau tak berpenghuni. Jack yang melihat Jennifer dan Manuel kembali ke sana merasa puas berhasil mempermainkan mereka berdua. Ia menertawai keduanya. Lalu tanpa disangka Jack mendekat dan mencoba menyerang Manuel dengan tombak kayu buatannya. Manuel yang tak siap berusaha untuk lari menghindar. Akan tetapi ia terkena tusuk tombak kayu milik Jack.
Jack yang sangat berambisi untuk menghabisinya mengejar Manuel yang berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan. Jennifer berusaha mendesak Jack ke tanah dan mencoba membunuhnya sendiri dengan sebilah pisau, sedangkan Manuel mengambil batu yang berat untuk dapat menghancurkan Jack. Namun pada saat yang bersamaan namun di tempat yang berbeda, Maria si mantan pacar Manuel sedang melakukan ritual voodoo lagi. Ia membuat kutukan pada boneka jerami yang dianggap sebagai Manuel. Maria menggenggamnya lalu membuat gerak-gerakan pada boneka itu. Kutukan yang ditujukan pada Manuel itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Manuel kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke belakang. Dan tanpa sebab yang jelas, Manuel tertancap salah satu tombak milik Jack dan tewas seketika. Hal itu bersamaan dengan Maria yang menusuk boneka voodoo dengan paku. Jennifer menjerit ngeri melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah kejadian naas itu, Jennifer merasa linglung dan syok atas kepergian Manuel yang tragis. Ia dendam dan menyalahkan Jack atas tewasnya Manuel. Hingga tak terasa setahun berlalu. Datanglah sebuah kapal berisikan sebuah keluarga yang sedang berlibur bersama. Kapal tersebut mendekat dan menjatuhkan jangkar agar dapat menepi di pulau itu. Mereka sengaja turun ke pantai untuk menjelajah dan berpetualang bersama di sekitarnya. Keluarga yang turun ke pantai itu kaget ketika menemukan Jennifer yang sedang tertidur pulas di gubuknya. Jennifer yang masih agak linglung dan syok dengan kematian Manuel lalu menceritakan dirinya yang merupakan korban selamat dari kecelakaan kapal dan telah terdampar di pulau selama berbulan-bulan lamanya. Tanpa sengaja Jennifer tidak menyebutkan sama sekali tentang suaminya. Padahal Jack juga masih berada di pulau itu. Namun ia teringat pada perlakuan Jack yang memaksanya untuk tinggal bersama semenjak kematian Manuel. Sikap kasar Jack membuat Jennifer mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Keluarga yang mendengar ceritanya bersimpati akan dirinya. Mereka lalu menyelamatkannya dengan segera membawanya pergi. Sesaat kapal itu menjauhi pulau, Jennifer yang tengah duduk santai di belakang melihat Jack yang sedang berburu. Jack yang melihatnya berusaha melambaikan tangan dan memanggilnya. Akan tetapi Jennifer tidak memperdulikannya. Jennifer bahkan juga mencuri korek api milik Jack sehingga ia tidak dapat membuat api lagi. Jennifer akhirnya berhasil membalaskan dendamnya pada Jack dengan meninggalkan suaminya sendirian di pulau tak berpenghuni tersebut. Entah sampai kapan ia di sana. Dan film pun berakhir.